ada rancangan undang-undang kesehatan yang baru yang kayaknya direspon agak negatif sama IDI nih. Bahkan IDI sampai demo-demo segala itu. Permasalahannya di sini adalah komunikasi ya. Komunikasi antara organisasi profesi dengan pemerintah mungkin perlu dibuka selebar-lebarnya dan tentunya dengan niat baik sehingga tidak ada saling curiga di antara kita. Oh gitu. Ini kok jadi kayak curhat. Ini yang gunjang-ganjing bukan cuma sekedar dunia sepak bola, dunia kesehatan juga sekarang lagi gunjang-ganjing nih. Setidaknya mau ada rancangan undang-undang kesehatan yang baru dan ini masih jadi perdebatan. Ada IDI yang protes, IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, berbeda pendapat dengan Menteri Kesehatan dan macam-macam. Karena itu saya ngundang nih teman lama yang dulu sempat ngobrol waktu COVID ini. Dokter Teresia Monica itu salah satu seorang yang memulai apa? Iya, saya inisiator terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen. TPK untuk pasien COVID-19. Untuk pasien COVID dulu tuh. Jadi kalau masih ingat dulu saya pernah ngobrol sama Dokmo panggilan. Iya, Dokmo. Sekarang katanya udah selesai dari direktur rumah sakit di Bandung. Jadi banyak waktu. Kalau masih jadi direktur rumah sakit mungkin nggak bisa dipanggil ke sini. Nggak bisa dipanggil. Udah kita ngobrol soal itu dong. Boleh. Itu ada rancangan undang-undang kesehatan yang baru. Yang kayaknya direspon agak negatif sama IDI nih. Bahkan IDI sampai demo-demo segala itu. Itu gimana sih dok? Ya, saya pertama belum kali lihat itu. Saya menegaskan bahwa saya anggota IDI. Oh ya, di Indonesia ini hampir semua dokter anggota IDI. Secara otomatis Ikatan Dokter Indonesia dan saya adalah anggota IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang setia. Jadi selalu memperpanjang SIP itu pasti. Oh ya, kalau nggak gitu nggak boleh praktek dong. IDI. Jadi tetapi saya di sini memberikan pendapat secara pribadi ya. Selama menjalani sebagai seorang dokter. Dalam hal ini yaitu dokter spesialis anestesi dan konsultan ICU. Ya. Nah itu apa masalahnya dok? Kalau dokter lihat sebagai pribadi nih ya ngelihat rancangan undang-undang yang baru ini ada masalah nggak dok? Saya sampai baca loh, menyempatkan waktu selama beberapa hari untuk membaca itu rancangan undang-undangnya. Sampai kalimat per kalimat itu saya baca, Mas Eko ya. Di sana saya tidak menemukan secara pribadi, tentunya ini pendapat pribadi, tidak menemukan hal-hal yang mungkin bisa menjurus ke arah hal yang negatif. Tetapi mungkin permasalahannya di sini adalah komunikasi ya. Komunikasi antara organisasi profesi dengan pemerintah mungkin perlu dibuka selebar-lebarnya dan tentunya dengan niat baik sehingga tidak ada saling curiga di antara kita. Oh gitu. Ini kok jadi kayak curhat. Nah ini komunikasi kan problemnya, tapi kan komunikasi ini mestinya alasan IDI sendiri dok. Kalau misalnya dokter ngamatin nggak terlalu respon positif ide ini apa sih dok alasannya? Saya juga kalau mengamati. Sampai ada demo-demo loh. Oh demo-demo. Iya. Aduh. Demo dokter. Demo dokter. Mungkin saya terlalu sibuk ngurusin rumah sakit kemarin ya, jadi nggak mengikuti ya. Jadi mungkin yang saya dengar-dengar gitu ya, apakah tentang STR, SIP atau misalnya pun tenaga dokter asing begitu, ya kalau nggak salah yang menjadi pokok permasalahannya. Kalau saya baca ya dari RUU-nya sih memang dari STR itu juga sudah sesuai sama. Kalau dari SIP juga harus ada rekomendasi daripada organisasi profesi. Oh disebutin organisasi profesi ya? Iya betul, itu sama dan itu ada kata harus di sana. Oh tapi kan nggak disebutkan IDI, bisa organisasi profesi kedokteran yang tidak IDI kan? Mungkin bisa seperti itu. Dan mungkin itu yang menjadi celah untuk terjadi ketidaksepahaman mungkin ya itu jadi. Tapi kalau saya karena saya itu memang mungkin ditakdirkan ya, bukan ditakdirkan ya, dari sejak kecil ceprot gitu jadi seorang dokter sampai sekarang IDI ya pasti organisasi profesi, saya langsung dalam pikiran saya ke IDI.
Karena selama ini saya kan anggota ID gitu. Jadi kalau misalnya organisasi profesi tidak disebutkan apanya, ya untuk saat ini sebagian besar dokter di Indonesia mengacunya ID. Karena kan undang-undang yang lama menyebutkan kalau nggak salah dengan tegas ID, gitu loh. Jadi semua dokter sebelum undang-undang ini berlaku pasti anggota ID karena gitu kan. Betul. Jadi inilah mungkin titik awal ketidaksepahaman antara ID dengan pemerintah. Itu mungkin mungkin karena saya bukan pengurus besar ID. Saya bukan di dalam organisasi pusat, ya saya hanya anggota saja. Iya, Dok, tapi kan ada banyak yang ini nih, banyak problem. Misalnya ketika ke pemerintah mau ngedorong, kan kita nih kurang nih, dokter-dokter kita kurang. Artinya dibanding kebutuhan masyarakat dengan jumlah dokter kan sangat jauh, apalagi dokter spesialis. Iya. Tapi masuk spesialis kan agak menjadi problem juga bagi dokter umum. Saya keluarga spesialis. Iya. Jadi saya memberikan kesaksian atas nama keluarga saya ya. Jadi nanti tahu dokmo nih gini-gini, nggak ada ini kan, nggak ngaku gini-gini, takut dibredel gini-gini, enggak. Suami saya spesialis kandungan, dia konsultan feto maternal, dia juga dokter, dan dia mengambil itu semuanya dokter spesialis kandungannya di Universitas Samratulangi, kemudian konsultannya itu dan S3-nya di Universitas Padjadjaran. Saya sendiri adalah seorang dokter spesialis anestesi, konsultan ICU dan dokter yang semuanya saya ambil di Universitas Padjadjaran, Unpad. Anak saya sekarang adalah resident obgyn semester 4 ya di Unpad. Dan berdasarkan pengalaman saya, suami saya dan anak saya, tidak ada pungutan liar yang puluhan juta, ratusan juta, tidak ada. Oh gitu? Iya. Katanya orang masuk ke spesialis itu harus minimal nyiapkan uang 500 apa 1 miliar untuk sampai selesai gitu, karena ya mungkin karena dia nggak bisa punya aktivitas lain kecuali sekolah gitu loh, nggak ada aktivitas. Ya, saya sebetulnya kalau saya menyebutkan jumlahnya juga orang akan kaget karena kok kecil ya, karena sesuai dengan jumlah yang ditentukan gitu. Jadi tidak ada di luar itu. Dan kalau misalnya orang bilang mengenai diskriminasi atau apa, itu tidak saya rasakan. Karena apa? Karena suami saya bisa menjadi lulusan terbaik dengan IPK 4. Saya juga bisa menjadi lulusan spesialisasi terbaik dengan IPK itu 3,86 kalau nggak salah. Dan untuk doktornya kita juga sama-sama IPK-nya 4. Berarti di sana tidak ada diskriminasi. Kalau ada diskriminasi, ya kemungkinan kita tidak akan dari mendapatkan. Sisi biaya, Dok? Dari sisi biaya tidak ada perbedaan. Biasa-biasa saja. Gitu. Itu yang saya alami ya sebagai keluarga. Dok, sebagai dokter spesialis atau katakan residen spesialis, boleh praktek nggak? Kan itu problemnya, salah satu problem tuh. Nah, sebetulnya di sini ya tidak boleh praktek atau tidak boleh apapun melakukan kegiatan di luar spesialis itu bukan karena tidak boleh mempunyai mata pencaharian, tidak. Tapi karena sebagai spesialis itu berat, bro. Misalnya saya kasih contoh. Jadi ini untuk masyarakat ya yang melihat kok dokternya kayak gini, emangnya nggak memperhatikan ini. Coba ya saya kasih tahu nih dari pengalaman saya sendiri ya. Saya spesialis anestesi pada saat waktu residen anestesi. Tugas saya itu adalah jam 6 itu udah datang ke kampus ya kan, ke rumah sakit. Jam 7 morning report. Setelah morning report, kita itu mempunyai jadwal di ruang operasi untuk membius. Sampai jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore kalau saya jaga, saya harus jam 4 sore sampai besok pagi. Dan kemudian apakah pulang? Tidak. Karena jam 7 udah ada jadwal untuk kegiatan hari itu. Jadi lanjut dari jam 7 ke jam 4 sore, jam 4 sore jaga sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu ada tugas harian. Mungkin karena itu dianggap sebagai sekolah kan nggak ada kompensasi untuk kegiatan sekolahnya kan, sebagai spesialis kan. Sementara karena terlalu sibuk akhirnya dokter yang sedang sekolah itu nggak bisa mencari alternatif pencarian kan, jadinya kan jadi agak
kalau bukan orang yang ekonominya sudah stabil jadi agak berat kan? Betul. Nah, itu. Jadi sebetulnya larangan itu sebenarnya adalah kalaupun tidak dilarang, ya tidak perlu dilarang juga nggak akan mampu kerja di tempat lain gitu. Karena apa? Karena kita diajarkan selama spesialisasi itu nyawa pasien itu adalah yang utama. Jadi tidak boleh dicampur aduk dengan kepentingan pribadi, dengan kepentingan keluarga. Ya, pribadi dan keluarga nomor sekian, Mas. Okay. Yang ada adalah sekolah. Nah, dengan adanya jam yang seperti itu pun kita tidak akan mampu bekerja di luar. Nah, problemnya sekarang itu selain tadi spesialisnya seperti itu kan artinya dokter-dokter yang memang cemerlang saja secara secara pendidikan atau katakanlah mampu bikin IP sekian-sekian itu yang bisa spesialis karena tempatnya sempit banget. Ada dua sebenarnya karakternya. Apa tuh? Ya harus tahan banting, ya kan? Mental sama psikis harus kuat. Bukan hanya otak saja. Oh enggak, yang katakanlah barrier untuk masuk spesialis apa dok? Selain tes dan lain-lain apa? Bayarnya atau apanya? Barriernya ya. Katakanlah saya dokter umum nih pengen spesialis. Barriernya apa paling tinggi tuh? Barriernya ya memang seleksi tes masuknya berat. Seleksi tes masuknya berat gitu. Oh, oke. Ya ada psikotes, kemudian ada tes yang untuk spesialisasinya, kemudian juga dengan segala macamnya dan waktunya, kebanyakan orang nggak tahannya di waktu. Di waktu? Ya, menjadikan keluarga nomor sekian itu biasanya nggak kuatnya di sana. Kalau biaya bisa dicari sih. Oh iya. Biaya bisa dicari. Tapi waktu dan fokus pada. Betul. Betul. Jadi untuk masyarakat yang mikir jadi spesialis itu gampang, nggak segampang itu. Sangat sulit. Dok, nah kan problemnya kita ini punya keterbatasan dokter spesialis, apalagi di daerah kan. Daerah butuh dokter spesialis. Sementara tadi kita ini barriernya udah berat, waktunya berat. Mereka nggak punya ruang atau nggak punya waktu untuk cari alternatif pendapatan lain. Nah itu sampai ini selesai. Ini kan sudah juga berat kan. Berat, istri atau suami marah-marah, anak nggak keurus, kemudian dia nggak bisa kerja, mencari pendapatan lain. Udah deh memble aja di sana gitu kan. Nah itu kan juga hal yang berat. Nggak semua dokter umum akhirnya bisa di situ. Sementara kebutuhan kita terhadap dokter spesialis tinggi banget kan di Indonesia. Nah, kalau saya perhatikan ini ada kan kalau di dunia ini kan ada dua base ya untuk ngambil spesialis. Ada hospital base, maksudnya berbasis rumah sakit. Base dan ada hospital university. Base. Kita ini kan melulu di university base kan. Kita belum buka yang hospital base. Nah, ini kayaknya mungkin ini menjadi hal yang diskusi penting di undang-undang kesehatan kita kali ya. Sebetulnya ini bukan hanya ini adalah selain daripada RUU ya, karena RUU ini kan mengatur bagaimana hubungan pemerintah dengan tenaga kesehatan, hubungan pemerintah dengan organisasi profesi, hubungan pemerintah dengan pengaturan bagaimana tenaga medis itu bekerja ya di suatu negara, yaitu dalam hal ini Indonesia. Tetapi sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan daripada spesialis, ya ada baiknya kalau kita mencoba semuanya sebaik-baiknya. Pada saat ini adalah university base. Tidak ada salahnya kalau menurut pendapat saya, kita juga mendorong adanya program hospital base. Nah itu bedanya apa dok? Barangkali orang mungkin perlu tahu nih. Sebetulnya tinggal diterjemahin aja, universitas ya dari universitas, hospital ya hospital, itu aja rumah sakit. Oh jadi orang bisa ngambil spesialis di rumah sakit gitu? Iya, jadi dia itu kayak misalnya di rumah sakit gitu ya, magang selama beberapa tahun, nah itu dia dapat spesialis. Itulah magang sederhananya. Untuk spesialis itu gitu? Iya gitu. Oke. Ya seperti teman saya di Filipina ya kan, saya kan mendengar juga teman saya juga di Amerika dan sebagainya. Jadi di sana itu ya cerita dari teman saya yang di Filipina ya, kalau spesialisasi di sana di hospital base itu kalau misalnya rumah sakitnya adalah rumah sakit yang besar dan memiliki penghasilan dan juga ketahanan ekonomi yang bagus ya, istilahnya ketahanan ekonomi. Oh maksudnya rumah sakitnya cukup mampu gitu ya? Ya mapan dan mampu ya, modern. Maka di sana residen itu digaji. Yang ngambil spesialis tadi itu residen tuh ya, oke. Kalau rumah sakitnya itu memang rumah sakit yang memang tidak
ya maksudnya di bawah mapan ya, standar, dan mungkin dia tidak mempunyai anggaran lebih untuk membayar residen, maka seminimal mungkin residen itu diberikan dormitory ya kan, fee-nya gratis. Oh, dia nggak perlu bayar apa-apa lagi, mungkin fasilitas sudah ada di situ. Betul, nah gitu. Itu perbedaannya dengan yang ada di kita. Di kita semua harus residen yang bayar. Pantesan aja mahal, Dok. Orang juga takut jadi. Karena gini, mahalnya bukan kenapa apa. Karena selama itu kan dia harus fokus ke sekolah. Iya. Ya jadi. Kos bayar sendiri. Terus apa-apa semua sendiri. Iya. Nah, keluarga itu kan istri atau suami itu harus punya pekerjaan. Kalau enggak anaknya siapa yang ngasih makan itu. Jadi bukan karena. Jadi saya merasakan itu waktu itu bukan karena pungutan liar, tidak ada. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya, suami sama anak saya tidak ada pungutan liar selama spesialisasi di Unpad. Di Unpad tuh spesialisasinya jempolan. Oh gitu. Karena menurut saya ngalamin ya, saya ngalamin gitu. Dan yang beratnya itu justru biaya non teknis istilahnya. Biaya hari-hari. Biaya hari-hari. Anak sakit ya kan, atau misalnya hamil melahirkan istrinya, nah itu gimana gitu, istrinya harus kerja. Kalau enggak ya jual apa yang bisa dijual itu loh sebenarnya. Atau kalau misalnya itu ya orang tuanya yang handle. Iya. Jadi mertua indah ya, atau orang tua indah gitu kan. Itu yang terjadi selama ini. Saya juga mengalami. Nah kalau itu di Indonesia yang sekarang berbasis university base. Kalau dibuka hospitality base harusnya kayak gitu juga ya. Karena rumah sakit kan jadi katakanlah sumber ini kan badan usaha juga kan, yang ada. Tapi kan sebenarnya dari residen itu kan memberikan tenaganya bagi rumah sakit. Jadi dia sudah sewajarnya mendapatkan apresiasi. Oh iya dong, tenaga magang aja dapat sesuatu dari perusahaan, masa ini residen loh. Mungkin bayarannya bukan seperti spesialis karena dia dianggapnya sebagai dokter umum yang sedang belajar, Mas. Iya. Tapi kan tetap dong. Kalau misalnya kita nggak bisa ngasih apresiasi dalam bentuk uang, mungkin kita mau bisa menyediakan kos dan makan. Iya. Mungkin itu akan lebih memperingan. Dan itu yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk mengambil spesialis. Nah ini kalau ini jalan, ini pasti nggak masalah dong ya. Mestinya, karena kan anggotanya jadi makin banyak. Enggak juga sih. Sebetulnya yang masalah di kita ini adalah kekurangan spesialis di daerah-daerah di luar Jawa kan. Oh ya. Iya kan, di Jawa kan sudah banyak. Oke. Jadi sebetulnya di sini ya perlu kerjasama 3 faktor, yaitu pemerintah, kemudian juga dari swasta, ya kan, dan dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ingin ada dokter spesialis yang mau di luar, di daerah luar, tolong pemerintah sediakan sarana dan prasarananya. Jadi lucu, misalnya ada dokter spesialis bedah saraf kurang, terus minta disediain tapi CT scan nggak ada. buat apaan ya? Terus dia ditempatkan di pojok gitu ya, di pojok yang nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia mau jadi apa di sana gitu, intinya begitu. Nah kemudian dari pihak pihak masyarakatnya juga ya harus membantu ya, kalau misalnya memang ada ya menyediakan juga lah apa gitu yang bisa dibantu. Dan untuk kitanya sendiri juga kita harus mau gitu ke tempat terpencil. Waktu dulu anak saya itu waktu internship ya, mau Bali, ya udah Bali akhirnya dapatnya di Singaraja, bukan di Denpasar, Singaraja yang di atas. Dan dia ternyata sangat senang di sana, bahkan pengen kembali lagi di sana. Ya, tapi wajar sih kalau tadi dokter spesialis biaya, katakanlah biayanya normal, tapi biaya ikutannya kan, yang juga faktor jadi teknisnya, biaya teknisnya kita normal, tapi biaya di non teknisnya, misalnya kayak keluarga, kalau misalnya itu biaya bensin, biaya apa, biaya rumah tangga, karena dia nggak kerja kan. Ya, nah dengan beban yang berat kayak gitu, tiba-tiba setelah jadi spesialis dia ditempatkan di ujung Indonesia situ. Dan dia tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, terus gue mau apa gitu. Akhirnya kan jadi ngapain di sana, mending praktek di Jakarta aja gitu loh, atau di kota-kota besar. Nah itu, tapi kalau misalnya di luar itu sarananya udah bagus dengan rumah sakit yang bagus dan bisa memberikan pemasukan yang cukup memadai sesuai dengan kompetensinya, ya pasti dia akan mau di sana. Apalagi ada program tugas belajar ya. Nah, tugas belajar itu kan memang ya
itu kan dari daerah, misalnya daerah Irian Jaya, daerah Aceh atau daerah mana, tugas belajar ke Jawa kemudian dikembalikan ke sana lagi gitu. Itu tentunya harus bikin keterikatan ya, perjanjian. Dok, kembali kepada ini Dok. Untuk jadi dokter tuh kan butuh yang sekarang tuh butuh SIP kan, surat izin praktek ya. Iya. Itu yang keluarkan pemerintah Dok. Iya. Yang keluarkan pemerintah atas rekomendasi organisasi profesi yang sekarang satu-satunya kan ID kan, yang ada di. Betul. Terus kemudian, nah itu susah nggak sih Dok dapat surat itu? Apa sih syarat-syaratnya? Katakan ini kan surat itu kan nggak selamanya kan, berlakunya berapa lama Dok? Makanya saya ini sebenarnya diwawancara sama Mas Eko ini agak khawatirnya karena apa? Karena saya tidak mengalami kesulitan apapun dalam proses. Nggak kayak orang lainnya, saya harus bayar 5-6 juta, saya harus bayar ini. Enggak gitu, saya justru itu bingung. Mungkin saya karena juga. Dok mau udah sering tampil, jadi kalau mau dikutip takut dia omongin ke media gitu. Jadi udah diomongin ke Mas Eko gitu. Iya, jadi gini ya, mungkin nasihat saya ya, harus sering-sering ikutlah itulah Zoom yang gratis dan dapat SKP-nya itu gratis gitu. Kalau karena kita kan harus ngumpulin kurang lebih kalau seingat saya 250 SKP. Nah, SKP itu apa tuh Dok? Jadi kalau misalnya kita sebenarnya itu adalah hal yang baik ya dari organisasi profesi untuk mendorong anggota-anggotanya itu supaya belajar terus. Oke. Nah, jadi kalau kita kayak ikut seminar gitu ya? Iya, betul. Okay. Kalau kita ikut seminar apa itu ada SKP-nya. Nah, SKP ini saat ini dikeluarkannya oleh organisasi profesi saat ini yaitu ID. Oke. Nah, kemudian SKP itu ada yang 1, ada yang 2. Kalau dia ikut simposium bisa dapat 5, dapat 6. Jadi sebenarnya batas 250 SKP itu menunjukkan bahwa dia udah mengikuti banyak sekali kegiatan ilmiah. Oke. Nah, untuk 250 baru kemudian bisa mengajukan perpanjangan SIP. Iya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah tidak semua itu bisa dicapai dengan gratis. Apanya tuh? Simposium. Jadi saya keselak deh. Karena ngalamin sendiri, Mama. Simposium ada yang berbayar 5 juta, ada yang bayar gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar ngeliat tuh. Mana nih simposium yang gratis dapat SKP 2 ikut. Nanti dapat SKP 3 ikut. Jadi kita harus nyicilnya gitu. Oke. Katakanlah kan itu SIP berapa tahun sih Dok masa berlakunya? 5 tahun. 5 tahun. Jadi ketika mau perpanjang kita harus sudah punya SKP lagi 250. Betul. Oke. Kan 5 tahun ngumpulin 250 mah pasti bisa lah Mas. Oh iya, apalagi organisasi profesi kan bisa bikin kegiatan-kegiatan itu. itu kan dapat pendapatan itu anggotanya pas dan harus organisasi ikut. profesi. Jadi gini, organisasi profesi kita setelah kesuhan ID. Nah, tapi tiap spesialisasi itu ada yang namanya juga organisasi spesialis itu ya. Spesialis. Nah, itu sering tuh nggak ID, nggak spesialis anestesi, nggak KIC. Itu sering mengadakan seminar, ya ikut aja nggak apa-apa. Iya, ada yang gratis, ada yang bayar. Ya, kita milih yang gratis kalau lagi nggak ada budget. Kalau ada budget, ya udah pilih yang bayar. Atau nanti disponsori sama perusahaan obat gitu kan? Iya, biasanya seperti itu. Oke, gitu. Nah, Dok, ini kan katakanlah pola-pola kayak gini kemarin tuh Menteri Kesehatan ngomong itu. Ini kalau kan ada demo ya, ID tuh nggak setuju dengan undang-undang kesehatan yang baru. Namanya negara demokrasi ya. Ada yang wajar bisa setuju. Ya? Wajar sih kata saya. Ya. Tapi kalau misalnya ikut demo dapat SKP 6 itu masa sih Mas? Ikut demo dapat SKP ya, gitu? Ada loh beritanya. Jadi ID mengeluarkan, saya lupa ID beneran valid itu resmi. Itu beritanya? Ini resmi atau tidak. Jadi kalau ikut demo dapat SKP 6 katanya ada yang seperti itu. Wah, kacau juga tuh. Ini kan bukan gerakan ilmiah. Saya nggak tahu tuh ada kayak gitu, dan saya nggak ngalamin tuh yang kemarin demo. Dibantah sih sama ID pusat dibantah, tapi bahwa ini barangkali ID daerah atau apa gitu. Di ID daerah atau di Kabupaten Bandung juga nggak ada kok. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mungkin ada. Tapi mungkin kalau misalnya diajak makan bareng gratis ya mungkin kita akan paling cepet ikutnya. Apalagi kalau ada SKP-nya. Mungkin ID di Palestina. Tapi itu kemarin kejadian, beritanya juga cukup kencang, ada demo yang diorganize sama ID dan dokter-dokter yang ikut demo dijanjikan 6 SKP gitu. Sama dengan 2 seminar itu. Lumayan
lumayan loh itu ya. Kalau lumayan 6 SKP iya, loh. Bisa 3 kali seminar. 3 kali seminar. Tapi terus terang Mas, saya nggak pernah ngedengerin hal seperti Nggak itu. pernah dengerin, maksudnya di daerah saya Bandung sama Kabupaten Bandung, ID-nya tuh kebetulan. Ya nggak kebetulan ya, memang saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ID Kabupaten Bandung dan Bandung nggak ada sih kayak gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Yang ada tuh kadang-kadang seminar gratis, ya, medical legal. Itu kan oke dong, tapi nggak ada masalah. Nggak ada juga sih. Oh gitu ya. Nggak ada. Itu seminar makan gratis dengan SKP juga belum ada. Daripada itu apalagi demo ya. Apalagi demo makan gratis ya. Mesti ada tuh sekali-kali ya. Dan kadang-kadang saya mikir ini seluar biasa apa perbedaan pendapat ID sama pemerintah sehingga harus mengeluarkan SKP untuk demo gitu. Kadang-kadang saya mikir itu. Disparitasnya besar banget ya berarti ya. Apa tuh? Ya maksudnya disparitasnya satu di ujung sana, satu di ujung perbedaannya luar biasa sehingga harus mengorganize dokter-dokter ya. Dan dokter-dokter kan gak punya alternatif dok. Saya pahami bahwa untuk melanjutkan SIP aja harus rekomendasi ID. Ini kan ID menentukan hidup dan mati profesi dokter dalam konteks ini kan. Sehingga kalau fungsinya sebagai malaikat Israel ini dicabut sama pemerintah kan nggak bisa apa-apa. Bukan lagi. Saya loh yang ngomong. Kan nggak bisa apa-apa lagi barangkali akhirnya terjadi bentur-benturan. Kan benturan ini kan nggak cuma sekarang. Ketika Pak Jokowi ngangkat Pak Terawan kan juga benturan terjadi. Prof Terawan sekarang udah jadi prof loh Mas. Oh sudah jadi prof ya? Udah prof. Nah itu nanti saya kadang ngebayangin izin dia SIP-nya gimana ya? Kan dia benturan sama ID itu. Nah itu saya juga bingung itu. Oh, gitu? Gimana itu? Ya, bisa diperpanjang. Kalau pasien anestesi itu pasiennya nggak bisa dianestesi tapi harus dianestesi. Iya kan? Kalau dia benturan sama ID dan kemudian kalaupun prof gitu dan ID nggak keluarkan rekomendasi profesinya kan dia bisa nggak praktek itu atau ilegal praktek di Indonesia? Enggak. Tapi kalau saya bicara seperti ini ya bisa repot juga. Cuma maksudnya ada yang namanya pengalihan tanggung jawab. Tapi itu kalau dokternya itu pergi kemana-mana dia bisa memberikan tanggung jawab kepada sesamanya dengan kompetensi yang sama, ya sesamanya dengan kompetensi yang sama sehingga dia bisa menggantikan. Tapi kan kalau Prof Terawan kan nggak pergi kemana-mana. Itu. Iya. Ya itu. Dan dia apalagi sekarang sudah ada organisasi profesi baru tuh. Oh dia ya apa sih itu namanya? SPD. Iya Pak. PDI apa gitu. Pokoknya kedokteran seluruh Indonesia gitu. PDSI bukan? PDSI Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Beliau di sana. Iya kan? Dan saya sebagai seorang yang pernah ditolong oleh beliau, suami saya itu di DSA sama Prof Terawan. Oh ya? Gimana hasilnya dok? Sebagai dokter ya menilai hasil itu gitu. Bagus. Oh ya? Saya pribadi menilai bagus. Oke. Dan Prof Terawan yang melakukan DSA itu sendiri ke suami saya. Oke. Itu sebagai dokter kan karena dan hasilnya bagus. Perdebatannya ID kan masih tetap meragukan metodologi. Kalau nggak salah udah masuk ke jurnal ya. Masuk jurnal ya. Jadi dan saya sendiri dan suami saya tuh menyatakan bahwa memang kondisinya membaik. Ini pasiennya dokter, ini pasiennya dokter loh. Iya. Suami saya di DSA, di DSA waktu itu, karena dia sakit kepala berat sampai nggak bisa bangun, sampai masuk rumah sakit, dan kemudian saya terus terang ini berdasarkan pengalaman kita ya, bahwa Prof ini tolong nih bojoku nih, kan ngomongnya ngomong Jawa toh, ya udah sini aja. Bojomu bawa sini gitu. Di sana ditolongin dan tahu nggak apa yang Prof Terawan perbuat untuk suami saya, dia menggratiskan MRI-nya. Jadi suami saya nggak perlu bayar MRI lagi. Udahlah nanti saya tanggung katanya. Gitu. Terus dia lakukan sendiri DSA-nya dan kemudian pusing sakit kepala dan segala macamnya dari suamiku tuh hilang sampai sekarang. Oh ya? Oh luar biasa. Jangan marah lah ya yang lain ya. Yang lain ya. Tapi saya ini jangan-jangan kita udah kelebihan tapi nggak apa-apa ya dipotong aja ya. Nggak apa-apa. Ini yang kemarin tuh kayak Menteri Kesehatan ketika dia dialog sama DPR. Ya wajar lah kalau ada yang ngambek.
itu kan misalnya untuk dapatkan satu seminar atau apa itu kan ada biayanya. Hitung aja misalnya kata Menteri Kesehatan, saya ini bankir. Ya karena kan Menteri Kesehatan kita kan dia bukan seorang dokter. Bukan, tapi dia seorang manajer. Seorang manajer. Jadi dia bilang kalau ada yang salah, saya juga MM sama Mars. Jadi saya tahu pemikiran beliau kemana. Jadi kalau ada yang ngambek, dia sih nggak ngomong ini atau organisasi profesi, tapi dia kalau ada yang ngambek karena sebetulnya ini bisnis yang big size juga gitu, bukan bisnis kecil gitu. Ya kalau kita lihat dari segi manajemen atau bisnis atau pendapatan ya, sebetulnya sih penyelesaiannya mudah. Ya, saya tidak menyebutkan organisasi profesi atau apapun. Dalam setiap kumpulan perusahaan atau dalam setiap kumpulan masyarakat ya, organisasi. Itu mungkin yang diperlukan adalah transparansi. Oh, oke. Ya, jadi yang penting kalau segala sesuatunya transparan itu akan menghilangkan keraguan-keraguan masyarakat dan juga pemerintah dan juga mungkin organisasi yang lain gitu. Itu aja sih, Mas. Enggak, tapi maksud saya benar, saya setuju bahwa tapi kan problemnya, Dok, ini bukan soal transparan atau tidak transparan, ini soal menurut Menteri Kesehatan, menurut Menteri Kesehatan, oknum yang mengutip. Iya, ada yang terpenggal penghasilannya kalau diubah aturan mainnya dengan undang-undang ini gitu. Oh, ya mungkin karena beliau Menkes itu seorang manajerial, jadi cara ngomongnya pun sebagai seorang manajerial. Kadang-kadang memang untuk tenaga kesehatan atau seorang dokter spesialis mungkin caranya harus lebih luas kali ya, atau lebih soft gitu ya, walaupun sama gitu ya. Tapi ya saya bisa memaklumi karena Menkes itu kan dia lulusan luar negeri juga kalau nggak salah ya. Iya. Jadi untuk orang luar negeri biasanya ngomongnya itu to the point. Sedangkan kita sebagai bangsa timur tuh kadang-kadang harus belok walaupun hasilnya ujungnya sama gitu. Kalau misalnya orang yang terbiasa dengan pendidikan luar itu biasanya dari A ke B. Kalau dari kita tuh A, B, C, D, E, F. Nah gitulah. Jadi cara mungkin ya seperti itu karena saya juga alamin. Saya tuh dari silsilahnya tuh ada Manado, ada Belanda, ada Jawa, ada keturunan Tionghoa juga. Jadi cara ngomong saya tuh blak-blakan. Pada saat saya masuk ke Jawa Barat atau ke Jawa ya, ke Jawa Barat, nah saya harus mengadaptasikan diri saya kalau ngomong tuh harus ada remnya. Ada remnya gitu ya. Jadi ada remnya, ada apa, karena tidak semua orang, kita tidak bisa mengukur dengan diri kita sendiri, tapi kita harus menyesuaikan itu. Kalau menurut saya sih masalahnya itu bisa diselesaikan kalau duduk bersama sih. Istilah klise sebenarnya. Tapi udah duduk-duduk bareng-bareng terus-terusan nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, malah demo-demo terus. Ya kan sebetulnya gini, itu. organisasi profesi kedokteran tinggal cuma satu yang ada di undang-undang sekarang yang existing, ID. Menteri Kesehatan juga cuma satu. Dan ini ikatannya erat, pasti sering duduk dong. Iyalah, tapi nggak ketemu gitu loh. Karena kurang berbagi kali, berbagi sama kita kopinya. Iya kan, kenapa itu kan menjadi titik soal kenapa nggak ketemu gitu loh. Itu titik soalnya, makanya akhirnya Menkes bilang ini bukan bisnis kecil, ini bisnis besar. Iya, karena wajar lah dia berkata seperti itu. Karena dia seorang manajemen, seorang bisnismen, jadi pasti ke arah sana kan. Ya sebetulnya kalau dari saya pribadi ya sebagai seorang dokter, memang mau tidak mau kita harus melakukan pembaharuan di bidang kesehatan. Ya, dan setiap organisasi profesi juga saya harapkan bisa lebih baik dari waktu ke waktu gitu. Karena kalau misalnya memang terjadi perbedaan pendapat dan itu berlarut-larut, tentunya kontraproduktif untuk bangsa kita. Iya, saya perhatikan misalnya di organisasi dulu memang organisasi waktu zaman Orde Baru cuma satu, PGRI satu, terus sekarang ini kan ada berbagai desakan. Mungkin harus biasa mendua kali ya. Gitu loh. Jadi orang punya alternatif. Gak bisa setiap wanita tuh dipaksa untuk menerima bahwa suaminya mendua. Organisasi profesi advokat misalnya, ada IKADIN, ada ini, ada itu gitu kan, ada beberapa organisasi pilihan. Wartawan ada AJI, ada PWI, ada apa. Itu organisasi profesi. Dan bagusnya
ketika organisasi profesi di kedokteran masuk undang-undang namanya. Dulu juga ada banyak yang masuk undang-undang, tapi sekarang mereka ada organisasi tandingan atau organisasi lain agar bersaing. Agar bisa memberikan yang terbaik buat anggotanya, buat masyarakat, sehingga bisa lebih existing. Nah, mungkin ini juga jadi problem. Kalau tadinya cuma 1 dipecah jadi 2 atau mungkin jadi 3 jadi 4 kan akan banyak. Mungkin kita bisa bicarakan sesuai dengan dokter asing lah di sini. Oke. Ya, jadi kalau di situ terlalu menyolok gitu ya, kita bisa bicarakan sesuai dengan perumpamaan atau misalnya yang sekarang juga diributkan dokter asing. Ya, dokter dari lulusan luar lah ya, atau dokter dari orang dokter luar mau praktek di sini gitu. Sepertinya bukannya saya fanatik Unpad ya, tapi saya melihat sendiri di Unpad itu waktu saya spesialis anestesi, itu ada 2 atau 3 orang dari spesialis anestesi dari Filipina. Orang Filipina ngambil spesialis di Unpad? Jadi mereka itu ngambil spesialisnya di Filipina. Oke. Kemudian dia adaptasi di sini. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, oke. Dan adaptasinya nggak usah mengulang dari awal sampai akhir itu, Mas. Adaptasinya cuma sekitar 6 bulan sampai setahun. Oh, dibolehkan itu sama Unpad? Iya, dan langsung bisa praktek di sini. Yang satu sekarang praktek di Medan, satu praktek di Jakarta. Tapi gelar spesialisnya diakui? Iya. Oke. Dan nggak ada masalah, dan saya lihat juga mereka nggak dimintain duit. Enggak, maksud saya nggak gini, dibedakan juga dia pengaruhnya. ngambil spesialis di Filipina. Iya. Di sini gelar spesialisnya diakui yang sekolah di Filipina apa sekolah di Unpadnya? Karena dia udah melakukan adaptasi. Oh. Jadi diakui gelar spesialis dari Filipina. Oh, karena udah adaptasi di Unpad tadi. Dan adaptasinya saya lihat nggak dipersulit, nggak ditarget gitu. Wah, ini dari Filipina, terus udah itu kita kerjain, kita bully, enggak juga. Saya ngalamin sendiri karena saya kenal dengan orangnya dan sampai sekarang tuh jadi teman dia. Jangan-jangan gampangan ngambil spesialis di Filipina dari Indonesia. Kata siapa? Oh, susah juga. Susah Mas. Gitu ya? Susah juga ya? Susah kenapa ya? Tetap aja kan spesialis anestesi. Di sana mesti nongkrong itu nggak pulang-pulang. Gitu. Sama, jadi buat orang-orang yang merasa ngambil spesialis di luar negeri lebih gampang, jangan seperti itu. Buat orang-orang yang merasa ngambil spesialis di Indonesia itu kayak hujan batu, nggak boleh juga seperti itu. Setiap negara ada aturannya, ya kan? Setiap negara ada kesulitannya. Teman saya yang spesialis di Jerman, kan orang-orang di Indonesia bilang sekolah kalau spesialis di Jerman gajinya gede segala macam, bla 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 bla. Ya, tapi pajaknya 30-40%. Mau nggak kita dipajak segitu gede? Orang naik 1% aja udah ribut. Nah, itu bayaran mereka gede, iya. Pajaknya gede. Pajaknya gede. Coba aja sekarang misalnya kita dapat bayaran, misalnya 50 juta aja. Pajaknya 10-11% aja udah guar-guar kan kita kan. 5 juta udah mewek kan 5 juta. Lah mereka 30%. Kalau diterapkan di sini bisa demo seluruh Indonesia 30%. Gajinya 100 juta tapi 30%. Nah, 30 juta gimana tuh? Iya. Kan jadi 70 juta kan. Iya, dengan hidup di Jerman lagi kan. Dengan hidup di Jerman. Dengan biaya hidup mahal. Jadi ya memang sih rumput tetangga tuh bisa lalu lebih hijau dari rumput sendiri. Tapi gimana kalau pas kita loncat ke tetangga rumputnya palsu? Iya. Kita nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa rumput tetangga itu kan juga butuh obat, butuh air, lebih mahal pasti. Lebih mahal gitu. Itulah sebenarnya. Jadi mau sekolah dimanapun ya kan, itu ada kesulitannya masing-masing. Nah kalau misalnya sebetulnya adalah wajar kalau adaptasi. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Indonesia negara tropis, penyakit-penyakitnya juga pasti beda-beda dong. Ya kan, beda kalau misalnya ada teman saya ngambil spesialisasi di Jerman. Ya pasti kan penyakitnya juga beda, makanya itu diminta untuk adaptasi di sini supaya dia tuh mengenal apa sih penyakit-penyakit atau kultural atau karakteristik masyarakat di Indonesia. Tapi orang Indonesia banyak berobat ke Penang lah, ke Singapura lah. Saya punya pengalaman ya. Gitu loh. Saya punya pengalaman. Saya disangkanya ngambil kedokterannya bukan di Indonesia. Saya disangka dokter ngambil kedokterannya di luar negeri ya? Enggak, saya di Unpad. Enggak mungkin loh, kenapa enggak mungkin Bu? Penelitian dari mana? Saya bilang, enggak, karena dokter mau ngobrol dengan kita, menyediakan waktu untuk berbicara dengan pasien.
dengan saya yang mau dibius. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan adalah dokter-dokter di Indonesia itu nggak kurang kalau dibandingkan dengan dokter di luar negeri. Skill teknis kedokterannya nggak kurang. Dokter-dokter kita itu, tapi kemampuan komunikasinya yang harus ditingkatkan. Kita nih kelemahannya tuh di komunikasi. Iya, karena sekolah yang terlalu berat jadi nggak bergaul, nggak nongkrong. jadi gini, jarang ngobrol. Ya, kita nggak bisa lagi seperti dokter zaman dulu yang dianggap manusia setengah dewa, no. Ya. Dokter zaman dulu kan pokoknya enggak, iya jawabannya kayak gitu diturutin sama pasiennya. Tapi kita sekarang tuh harus menjelaskan, karena dokter itu servis. Jadi kalau misalnya ada pasien mau dibius, saya selalu menyediakan waktu 1 jam itu untuk menjelaskan ke pasien, menjelaskan bagaimana pembiusannya, bagaimana efek obatnya. Jadi nggak akan ada lagi kejadian yang disuntik lumpuh terus dokternya dituntut, enggak, karena itu semuanya bisa diselesaikan dengan informed consent yang baik dan benar. Oke. Jadi kita itu harus mengakui. Iya, problemnya komunikasi itu ya. Kita kurangnya. Bukan cuma sekedar skill kedokteran, tapi juga layanan sebagai manusia, komunikasi gitu-gitu ya. Iya, kayaknya sih kayak HRD gitu kan, Human Resource Development itu kan, itu yang harus komunikasi kita itu yang kurang sih saya rasa. Gitu. Iya, kadang-kadang saya juga ya beberapa kali ke dokter cuma ngomongnya keluhan bla 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 udah gitu loh. Jadi nggak merasa kayak human gitu loh. Ya, tidak merasa. Jadi ke pasiennya tuh tidak merasa diperlakukan seperti manusia. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah dokter kita kalah dengan dokter luar negeri, tidak. Enggak. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Tapi untuk meningkatkan kemampuan untuk berhubungan, bersosialisasi dengan sesama, itu memang harus kita tingkatkan. Iya. Artinya orang berobat ke Singapura, ke Penang dan lain-lain itu lebih pada bagaimana whole manajemen rumah sakit menghandle pasiennya, bukan skill dokternya kan? Iya, dan bagaimana dokter itu mendengarkan pasiennya. Saya pernah berobat ke Singapura. Ke Singapura dan di sana itu alergi saya ketahuan. Karena apa? Saya duduk, emang itu tarifnya oke banget tuh. Langsung ngegejret gitu. Kayak nembak aja pok gitu ya ke muka saya, gila lu ini setengah jam atau 1 jam. Tapi yang ditanya itu dia mendetail dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan dia tanya kebiasaan ibu bagaimana, kalau telurnya bagaimana, ibu direbus atau sampai segitunya. Oke. Dan dia mau mendengarkan. Dia tidak, ya udah nggak apa-apa bu gini, enggak gitu. Nah itu yang kebanyakan yang kurangnya di kita itu membuat pasien itu merasa didengarkan. Di kita tuh kurang itu. Dok, terakhir dok, soal dokter luar negeri, perlu khawatir nggak sih kita? Kalau saya nggak tahu yang lain. Ya kan itu kan menjadi salah satu isu juga tuh. Bagaimana dokter-dokter dari lulusan Singapura nanti praktek di Indonesia, lulusan Australia praktek di sini, jadi akan menjadi problem bagi dokter lokal. Saya udah diajarkan selama saya residen, dan mungkin suami juga diajarkan selama residen, bahwa kita itu harus fight. Nggak ada salahnya sih untuk bersaing dengan sehat. Karena kalau misalnya ada dokter dari luar negeri, kita jadi terpacu kan, masa sih kita nggak boleh dong kalau sama itu. Tapi dengan cara yang sehat, kita belajar, kita kursus, kita apa, dan kita memperbaiki hubungan kita dengan pasien. Dokter luar negeri itu kelebihannya apa? Komunikasi dengan pasiennya. Jadi penting memang ada mata kuliah. Jangan sampai marah kalau ditanya sama pasien. Ada mata kuliah. Dok ini gak usah banyak tanya, makan aja obatnya. Jangan gitu. Kalau misalnya nggak tahu, kita nggak tahu, oh ya bu, saya akan ngecek lagi sepengetahuan saya ini, tapi saya akan cek ya dari sumber yang valid. Nggak perlu malu kalau mengakui bahwa kita itu belum tahu, karena itu akan menimbulkan rasa respect kan. Oh berarti dokternya tidak sembarangan. Penting juga berarti ada mata kuliah komunikasi di fakultas kedokteran. Menurut saya penting loh. Penting loh. Iya, karena kan menjelaskan penyakit, menjelaskan resiko itu nggak gampang itu. Saya ditanya tuh macam-macam loh. Yang dijelasin tentang hidup dan mati itu. Iya, apalagi ngebius kan. Iya. Dok kalau saya nggak bangun lagi gimana? Dokter bisa jamin saya bangun lagi? Bingung kan saya juga. Yang bisa jamin kan jaminan cuma di Tuhan. Gimana? Iya. Tapi jawabnya adalah berdasarkan pengalaman saya membius selama ini dan juga ilmu yang saya pelajari. Ini obat ini efeknya seperti ini, efek sampingnya berapa persen dari 100%. Kamu harus bisa menjelaskan seperti itu. Nggak boleh marah. Pasien ditanya apapun ya, karena dia pasien. Kalau dia spesialis nanya
Kamu boleh marah, kenapa sih kayak gitu aja nggak tahu? Oh ya, kalau pasien kan soal hidup matinya dia kan? Iya, dan kita harus bisa menempatkan diri kita di tempat pasien. Bagaimana kita ingin diperlakukan sebagai seorang pasien? Ya kamu perlakukanlah. Kalau misalnya kamu nggak pengen diperlakukan dengan judes, ya kamu jangan judes ke pasien. Iya. Artinya memang penting. Nah itu dia. Skill komunikasi ke pasien penting, skill komunikasi ke pemerintah juga penting. jangan demo. Makanya saya bilang itu komunikasi itu adalah hal yang utama di sini. Pemerintah itu membuat RUU itu pasti udah ada pertimbangannya. Nah, jangan-jangan saya dibilang ini lagi. Pro RUU. Jangan sampai dibilang baser lah saya lah. Ya enggak lah. Kita kan harus menempatkan pada proporsinya. Menempatkan pemerintah itu kan namanya juga pemerintah, ada 3 kan di sini kan kita kan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini kan eksekutif. Eksekutif itu yang mengeksekusi supaya mempertahankan kita itu sebagai bangsa tuh supaya bisa lancar gitu kan. Jadi memang tugasnya untuk mengatur gitu. Iya dong. Tugasnya pemerintah yang eksekutif kan mengatur kan, mengeksekusi. Pasti kan undang-undang kesehatan sudah didiskusikan dengan banyak stakeholder di dunia kesehatan, termasuk dokter yang utama pasti dong. Ya kalau ada beda pendapat pasti mudah-mudahan ada jalan keluar. Nggak akan ada, Mas. Yang tidak berbeda pendapat itu nggak akan ada di dunia ini, adalah memang tulisannya, suratannya itu semua berbeda. Ada perbedaan itu pasti. Beda pendapat tuh bisa karena beda prinsip atau bisa karena beda pendapatan. Beda kepentingan dan beda tujuan. Nah itu saya nggak tahu lah yang terdapat di baliknya. Tapi menurut saya sebaiknya masalah ini diselesaikan, dan yang jadi pikiran kita itu adalah satu negara loh. Kita ini 370 juta ya, 367 juta. Itu adalah kepentingan 367 juta orang. Tetapi kepentingan ini dipayungi oleh satu negara yang namanya NKRI. Kita punya kepentingan pribadi, tapi di atas kepentingan pribadi itu adalah kepentingan bersama sebagai suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya itu yang harus ada di hati setiap orang. Iya. Jadi kalau itu landasannya, mungkin semuanya bisa didiskusikan, bisa didialogkan dengan harusnya bisa. Iya. Karena kita nggak bermain di kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Iya. Jadi nanti dokter-dokter nggak perlu demo lagi, Dok. Karena kan mendingan aja ya. Ngopi mendingan berangkat. Suruh datang aja ke sini ya untuk ngopi sama-sama sama Mas Eko ya. Seru banget. Kita akan jumpa lagi pada diskusi-diskusi dengan tema-tema yang jauh lebih menarik di minggu-minggu berikutnya. Saya Eko Kuntadi, ada Dokmo. Terima kasih. Salam.